Teman-teman, Surya di sini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah seperti yang kita tahu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dibuat dan ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP atau standar akuntansi pemerintah disusun oleh komite SAP sendiri yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Badan Pemeriksaan Keuangan dari negara tersebut atau suatu organisasi. Standar akuntansi pemerintah atau yang kita bisa sebutkan SAP berkaitan erat dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Mengapa disebut demikian? Karena peraturan pemerintah 71 tahun 2010 ini dibuat secara khusus untuk menggantikan peraturan pemerintah yang sebelumnya yang berisikan amanat atau undang-undang tentang keuangan negara ini dalam yang dibuat dalam 10 pasal. Bisa disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut berisikan laporan pertanggungjawaban melaksanakan APBN atau APBD yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang baik atau bisa dibilang lebih terupdate. Peraturan pemerintah ini nomor 71 juga menggantikan yang tadi saya sebutkan peraturan pemerintah yang lama, yaitu nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi juga. Pergantian peraturan pemerintah tersebut dilakukan dalam usaha untuk mewujudkan good governance atau tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah juga terus melakukan usaha-usaha yang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan agar disajikan dengan baik. Dalam perjalanannya, pemerintah Indonesia menggunakan basis akuntansi yang berbasis akrual. Pada umumnya, basis akuntansi yang sering digunakan yaitu basis kas dengan basis akrual yang tadi pemerintah Indonesia gunakan. Sebelum kita ke sana, saya akan menjelaskan apa itu basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan pilihan teknik akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi yang akan ditaruh pada laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah. Pilihan basis akuntansi juga akan menentukan dampak suatu transaksi atau kejadian yang terjadi untuk diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Seperti yang disebutkan tadi bahwa basis akuntansi terdapat dua basis yang sering digunakan. Dua basis tersebut adalah basis kas dengan basis akrual. Tentu juga ada sedikit perbedaan antara dua basis tersebut, meskipun tidak signifikan, namun tetap terdapat beberapa perbedaan kecil. Yang pertama adalah definisinya. Definisi dari basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan suatu transaksi atau kejadian apabila terjadi perubahan kas. Jadi maksudnya itu dia tuh dicatat ketika atau masuk ke dalam laporan ketika terjadi perubahan pada kas tersebut, baik itu bertambah atau berkurang. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan suatu transaksi kejadian pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kapan kas tersebut bertambah atau berkurang. Terdapat juga perbedaan dari fokus pengukuran dari kedua basis tersebut. Pada basis kas, ini dia berfokus kepada sumber daya dari kas itu sendiri. Sedangkan kalau dari basis akrual, fokus pengukurannya itu adalah seluruh sumber daya ekonomi yang terdapat pada suatu organisasi atau instansi. Dalam basis akrual terdapat beberapa komponen laporan keuangan. Komponen tersebut adalah laporan realisasi anggaran atau LRA,
Yang kedua adalah laporan perubahan suatu anggaran lebih atau SAL. Yang ketiga adalah neraca. Yang keempat adalah laporan arus kas. Yang keempat laporan operasional. Kelima laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan tersebut. Oke baik, selamat pagi. Saya akan melanjutkan materi ini. Kerangka konseptual. Komponen laporan keuangan pokok bertambah. Laporan keuangan pokok terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau lebih perubahan SAL, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, yang ketujuh contoh catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan PSAP 01. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA, semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LO, hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dan periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Penyajian laporan keuangan PSA 01. Surplus atau defisit, selisih lebih kurang antara pendapatan dan belanja satu periode pelaporan. Penyusutan dan penyusunan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Surplus atau defisit LRA, selisih lebih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus defisit LO, selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus atau defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Penyusutan dan alokasi yang sistematis dan atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau selama masa manfaat aset bersangkutan. Selisih lebih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus defisit LO, selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus atau defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Penyusutan dan alokasi yang sistematis dan atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau selama masa manfaat aset bersangkutan. Dan selanjutnya dalam PSAP laporan keuangan dibedakan menjadi cash toward accrual dan accrual. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaannya. Berikut adalah contoh format dari laporan keuangan tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.